الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memuji dan memuja Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada detik yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan untuk kita bersama. Gunanya adalah untuk melaksanakan perintah Allah, satu kewajiban, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak seluruh hadirin wasiat kepada Allah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini sambil kita beriktikaf kepada Allah, sebelum kita masuk kepada rukun kedua Al-Khutbah, khatib menyampaikan sedikit nasihat, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita bersama, sehingga pada detik yang berbahagia ini kita masih berada di bulan Syawal, yaitu bulan kemenangan, di mana kita bersama sudah berperang 1 bulan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah memenangkan perang itu. Tentunya adalah kita sangat bahagia dan sangat mulia. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan umur panjang kepada kita bersama untuk melaksanakan seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sediakah jika Allah Subhanahu wa taala memberi kita panjang umur dalam kebaikan, tentunya dalam kemakmuran dan kebahagiaan? Mungkin jawabannya mayoritas dari kita pasti adalah bersedia.
Hana orang yang hana bersedia ketika ditanya oleh Allah, apakah mau dipanjangkan umurnya atau diberkahi umurnya? Mayoritasnya semua menjawab pasti insya-Allah mau. Akan tetapi hadirin berbahagia, panjang umur dan kebahagiaan itu apakah hadir tanpa sebab dan hadir dengan sendirinya? Pasti semua itu datang karena sebab. Bagaimanapun sesungguhnya waktu, umur, kesempatan dan hari-hari yang kita jalani akan menentukan apakah kita nantinya termasuk orang yang berbahagia ataukah orang yang celaka. Semua itu hadirin berbahagia ditentukan bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak tempat dalam Al-Quran yang diawali dari sumpah atas nama-nama waktu. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Dan demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang. Hadirin rahimakumullah, dan Allah juga berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar, demi malam yang 10. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat-ayat yang baru Khatib bacakan tadi dengan waktu agar supaya kita mengetahui nilainya, menjaganya, memanfaatkannya dan mengisi dengan amal kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan umur ibarat sawah ladang yang hasil panennya akan dipetik nanti di akhirat. Tanamannya adalah amal yang soleh dan hasil panennya adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mana Allah berseru nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebanyakan umur umat manusia terdahulu yang bisa mencapai sehingga ratusan tahun. Sementara umat kita ini rata-rata umurnya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang maknanya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang melebihi daripada itu. Muncul sebuah pertanyaan, apakah umur bisa bertambah? Ya. Dikarenakan terdapat sebuah riwayat hadis Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan agar diakhirkan sisa umurnya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam memahami perpanjangan umur dalam hadis ini. Di antaranya mereka ada yang berpendapat bahwa perpanjangan ini maksudnya adalah penambahan tahun atau bulan dan hari dalam masa kehidupan.
Dan sebagian pendapat lagi mengatakan, dan ini yang lebih kuat insya-Allah, maksudnya adalah berkah umur dalam bimbingan ketaatan dan pemanfaatan untuk amal kebaikan dan terjaganya dari kesia-siaan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat ini yang barangkali bisa melihat ada 4 amalan agar Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umur. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Sangat terpengaruh akhlak yang baik dan mulia ini, hadirin berbahagia. Memiliki akhlak yang baik adalah tuntunan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Karena amal ini akan dapat melipat gandakan kebaikan dan panjang umur dalam ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang maknanya tidak ada suatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mengagapi derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim memiliki akhlak yang baik, ia dapat melampaui pahala orang yang gemar puasa di siang hari dan gemar salat di malam hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, amalan yang bisa memperpanjangkan umur adalah silaturrahim. Menjaga silaturrahim baik dengan keluarga yang memiliki ikatan nasab maupun kepada yang tidak memiliki ikatan nasab adalah amal soleh yang bisa sebab Allah memanjangkan umurnya. Hadirin rahimakumullah, kita baru saja menjalin ukhuwah Islamiyah, saling silaturahim sesama keluarga, sesama tetangga dan kerabat segalanya. Mudah-mudahan silaturahim itu bersalah-salaman atau kunjung-kunjungi, bukan dalam ikatan Idul Fitri saja, Idul Adha. Mudah-mudahan selalu kita bersilaturahim baik yang dekat maupun yang jauh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bermasyarakat, di sana ada hak-hak orang lain yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah hak tetangga untuk mendapatkan perlakuan baik. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya amal soleh ini sampai Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasannya berupa panjang umur yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung tali kekerabatan, akhlak baik dan berbuat baik kepada tetangga dapat memakmurkan negeri dan menambahkan umur. Hadirin rahimakumullah, kebalikan daripada hal tadi, yakni menyediakan tetangga dan tidak berbuat baik kepadanya, menjadi perantara seorang pendapat mendapatkan azab di neraka, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika seorang yang menggambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal amalan seseorang. Dalam hadisnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan melakukan salat malam, berpuasa di siang hari, banyak beribadah dan bersedekah, namun dia selalu menyakiti tetangganya dan lisannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kebaikan pada dirinya, dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah.
Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama tingkatkan kebaikan perbuatan kita terhadap tetangga kita. Karena tetangga itu adalah orang yang nomor satu. Ia akan melihat kabar baik kita. Baik itu kabar buruk maupun kabar baik. Tentunya adalah tetangga dan warga yang dekat dengan kita, insya-Allah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menjaga salat berjamaah di masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat adalah fondasi tegaknya agama pada diri seorang muslim. Jika ia menjaganya, maka tegaklah agama dalam dirinya. Namun jika ia hilang, maka robohlah agama dalam diri seseorang. Salat adalah amal ubudiyah yang pertama kali akan diminta tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, selain daripada itu, salat wajib yang senantiasa dilazimi oleh seorang muslim secara berjamaah di masjid ternyata dapat membuat seseorang panjang umur. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah lebih baik 20 derajat dibandingkan salat sendirian. Orang melaksanakan salat berjamaah di masjid akan mendapatkan pahala 20 derajat, 27 derajat. Jika salat sendiri di rumah malah dihitung hanya mendapat pahala 1 derajat. Berarti untuk menyamai pahala salat berjamaah di masjid, ia harus salat selama 27 hari di rumah sendirian. Dalam kata lain, jika ada orang muslim meninggal dunia, salah satunya terbiasa mengerjakan salat wajib secara sendirian di rumah, dan itu ia lakukan sepanjang hidupnya. Sementara hadirin yang berbahagia, yang satunya mengerjakan salat wajib secara berjamaah di masjid, maka tentu orang kedua ini memiliki pahala lebih banyak daripada orang yang pertama sebanyak 20 kali lipat. Seakan-akan ia hidup lebih lama 27 kali lipat ketimbang orang yang salat sendirian di rumah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid itu keluar dari rumahnya dalam keadaan telah suci, tentu pahalanya lebih banyak lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 amalan yang dapat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperpanjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi kesempatan kepada kita, tentunya adalah dalam kebaikan, menolong orang dalam kesusahan, mengajak orang dalam melaksanakan salat jamaah di masjid untuk sama-sama memperolehkan pahala yang luar biasa. Dibandingkan kita hanya sendiri di rumah, beda dengan kita berjamaah dengan istri dan anak kita, itu juga luar biasa. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa berdoa kepada Allah, diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, tetap dalam satu pendirian adalah bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan manfaat bagi khatib sendiri,
dan kepada hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala